Apa itu? Nanti pulang sini, kan malam Jumat kan, bilang sama bapak, Pak, pokoknya mulai saat ini Pak, Mas, A, apalagi, Kang, Bang, AA, dan sebagainya. Pokoknya mulai malam ini, setelah kita pulang bertemu Habib Segaf tadi, saya mau mengultimatum. Tahu kan ultimatum? Apa ultimatum itu? Bahasa Sundanya apa? Apa bahasa Sundanya? Hah? Memberi keputusan. Nggak boleh nggak. Pokoknya 1 minggu Bapak harus hadir majelis taklim 3 kali. Atau minimal 2 kali lah, 2 kali. Kalau Bapak nggak hadir majelis taklim 2 kali, ada majelis di sini Pak? Ada? Bu? Ada? Majelisnya siapa? Majelisnya ajukan siapa? Sebutkan saja. Semoga yang nyebutkan panjang umur. Ayo, siapa? Ajengan. Ajengan siapa? Ajengan fakta 1. Apa lagi? Hah? Tendang. Ustaz Endang. Ustaz Ustaz tadi Aim. Aim. Ustaz Aim. Ustaz EF. Ada EF. Ustaz Uci. Nah, ya kan ada banyak kan? Kasih tahu. Pokoknya 1 minggu 2 kali harus hadir majelis. Kalau Bapak, Kakak, AA, Kang nggak hadir majelis taklim seminggu 2 kali, pokoknya dari sekarang nih nggak hadir setiap malam Jumat, malam Senin nggak tak kasih. Terapkan Bu. Nggak dosa Bu, insya Allah nggak dosa Bu, karena ini demi perubahan. Suami jangan marah-marah, karena saya yang nyuruh mereka semuanya. Tunjukkan Bu, buktikan Bu. 3 bulan ibu-ibu melihat suaminya, walaupun dia seorang pedagang, walaupun dia seorang petani, apapun yang terjadi pada mereka, jobnya apapun, kalau dia sudah melaksanakan hadir majelis taklim 2 kali dalam seminggu, 3 bulan, lihat bagaimana perubahannya, luar biasa. Saya ini Bu, alhamdulillah saya menggabungkan antara 2 pendidikan, agama dan umum. Saya begini-begini, alhamdulillah saya seorang rektor. Alhamdulillah S1 saya di Stay Dalua, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di 2 tempat, di UIN Malang, alhamdulillah selesai sudah 3 tahun tepat dengan predikat cum laude, alhamdulillah. Dan 1 lagi di UTM Malaysia, dan sekarang masih dalam tahapan disertasi. Seharusnya sudah selesai kemarin, karena lockdown kita tunggu sampai selesai. Saya mencari itu semuanya, tapi alhamdulillah Pak, saya kalau berbicara dengan ibu saya dengan lemah lembut. Alhamdulillah setiap hari saya bertemu ibu saya cium tangannya, saya cium jidatnya, saya cium kakinya setiap hari. Kenapa? Karena saya tahu Pak, beruntung yang punya ibu, beruntung yang masih punya ibu. Ingat, nyawanya ibu berada di tangan Allah, bukan di tangan ibu itu sendiri maupun di tangan kita. Setiap waktu bisa akan terjadi, dia akan wafat dan meninggal dunia. Kalau sudah ibu kita meninggal dunia, ada seruan di atas langit sana yang berbunyi, telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau meleburkan dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan derajat tinggi di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, carilah dengan susah payah. Untung yang masih punya ibu. Memang alhamdulillah saya punya banyak buku karya saya, ada sekitar 25 buku yang sudah tercetakkan, belum tentu ada pahalanya Bu. Saya berdakwah di mana-mana di Nusantara, belum tentu ada pahalanya. Memang benar saya punya majelis di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah orang tua ridho pada kita, ibu ridho pada kita, Allah pasti ridho pada kita. Kenapa saya begini? Kenapa saya berani bersumpah? Demi Allah, semua yang ada di depan saya lebih afdal dari saya. Saya yang paling banyak dosanya, saya yang paling rendah, saya yang paling hina. Semoga dengan berkat saya bertemu dengan antum-antum semuanya, saya terangkat derajatnya. Kenapa saya begini? Saya belajar. Guru-guru saya orang-orang besar. Saya punya guru di Makkah, Profesor Said Muhammad Al-Maliki. 4 tahun saya di Makkah dan Madinah. Di Madinah saya belajar para Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Saya belajar para Habib Salim Syatiri, Habib Umar bin Hafid. Saya punya guru. Banyak para ulama-ulama besar dan tenar, itu adalah guru saya. Profesor yang ada di Indonesia juga banyak yang menjadi guru saya.
Mereka semua mengajarkan bagaimana cara berbakti pada orang tua. Yang mengajarkan saya begini, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mungkin mengharapkan istri kita harus seperti Sayyidah Khadijah, istri kita seperti Sayyidah Fatimah Zahra, istri kita paling tidak nggak usah muluk-muluk seperti ibu saya. Saya alhamdulillah, saya bangga keluar daripada rahim yang mulia ibu saya. Karena apa? Sampai sekarang saya tidak pernah melihat seorang wanita solihah seperti ibu saya. Ibu saya masih hidup dan semoga panjang umur sehat walafiat. Satu-satunya azimat yang saya masih punya. Oleh karena 8 bulan lamanya kami tidak keluar, tidak menerima undangan dari siapapun juga, karena kami khawatir kepada saya punya ibu sudah tua, kemudian ada sebuah penyakit bawaan, kita takut sampai terpapar. Sehingga kami tidak lagi salaman dengan tangan beliau, kami cuma cium kaki beliau setiap hari. Kenapa saya bangga punya ibu dan saya tidak pernah melihat seorang ibu seperti ibu saya? Demi Allah saya bersumpah, ini mimbarnya Nabi Muhammad. 27 tahun ibu saya kawin dengan ayah saya, tidak pernah sekalipun berantem dan bertengkar dengan ayah saya, tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, 27 tahun semenjak saya kecil saya ingat apa yang terjadi. Ibu saya marah sekalipun kepada ayah saya, tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya dari semenjak kecil saya ingat tidak pernah beliau membantah kepada ayah saya, tidak pernah. Itu yang terjadi. Sehingga Pak, anak-anaknya soleh-soleh semuanya. Saya punya adik yang perempuan suka bermimpi Nabi Muhammad SAW. Saya punya abang Habib Zain yang sekarang memangku sebagai pengasuh di pondok pesantren Darul Dakwah yang jumlah muridnya 12.500, termasuk anak daripada Haji Yayat. Soleh-soleh semuanya, saya saja yang tidak soleh. Karena kelakuan saya sendiri, bukan karena saya punya ibu. Semua tergantung ibunya. Masih ada yang semacam itu, masih ada. Lihat bagaimana didapatkan. Alhamdulillah, beliau dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kelakuannya sendiri. Kita itu mulia atau tidak mulia, kita bahagia atau tidak, kita sendiri yang menentukan. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa. Seseorang itu yang menentukan nasibnya dia sendiri. Kita mau bahagia, ya kita sendiri yang merubahnya. Bu, kalau pengen bahagia Bu, jadilah istri yang soleh. Saya mau tanya Bu, yang memerintahkan ibu jadi soleh itu siapa? Orang tua ibu? Iya Bu. Orang tua? Ada? Nggak ada. Mertua? Bukan juga. Suami? Apalagi. Kenapa? Karena suami sekarang takut sama istrinya. Jangankan mau ngomong, kamu jadi soleh, kamu jadi, mau nunjuk aja, takutnya luar biasa. Jangan nunjuk. Mau masuk rumah saja, takutnya luar biasa. Lebih takut dari harimau. Ini terjadi sekarang ini. 85% ada sebuah penelitian. Laki-laki itu takut sama istrinya. Nggak tahu kalau di Sumedang ini. Nggak tahu di sini sama saja. Sama saja. Ternyata sama saja juga. Semoga antum semuanya termasuk yang katanya orang yang sabar sama istri nanti nggak dapat siksa lagi di akhirat. Kenapa? Karena di dunia sudah tersiksa. Semoga kita termasuk diangkat derajatnya. Kalau kita ingin tahu di mana Allah berada, setiap orang pasti mendapatkan keberadaan Allah bersama kita. Jawabannya ketika kita tertimpa musibah dan ujian. Kita dimarah-marahi istri, sabar, sabar. Di situ Allah yang menggerakkan istri itu. Cerewet bin, bawel bin, apalagi judes bin, pokoknya sebin-binnya itu Allah yang menggerakkan. Kalau sumpah apa Allah tidak menggerakkan istri seperti itu, mungkin istri begitu? Mungkin Allah tidak berkehendak, tidak menakdirkan istri kita cerewet. Mungkin istri cerewet? Enggak mungkin. Semuanya tidak ada satu gerakan, satu ucapan Allah bergerak. Untuk apa? Untuk benar-benar mengimplementasikan apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan kalian satu dan yang lainnya itu untuk apa? Kata Allah Ta'ala, untuk dicoba. Supaya apa? Supaya Allah tahu mana yang benar-benar sabar. Yang sabar yang menang. Mau istri yang sabar atau yang suami yang sabar, maka yang sabar yang menang. Karena apa? Dekat kepada Allah dan Rasulnya. Bu, mau yang sabar apa yang kalah? Mau yang sabar apa yang kalah? Kalau seumpama dikasih pertanyaan begini Bu, terus terang saja, saya ingin tahu bagaimana perempuan-perempuan yang ada di Narimbang,
Bu, kalau seumpama dikasih pilihan Bu, ibu mau mati duluan apa suaminya yang mati duluan? Pilih mana? Terus terang saja, nggak apa-apa, saya doakan kabul. Mau ibu duluan yang meninggal atau suami duluan yang meninggal? Ayo, bareng. bingung kan? Apa mau istikharah dulu jawabannya? Coba lihat, kalau ditanyakan seperti ini, kalau kita tahu ilmunya Nabi Muhammad, pasti kita akan memilih. Kita ini Pak, Bu, laki-laki ini semuanya iri sama ibu-ibu. Ibu itu mudah sekali mau dapat surga. Laki-laki susah mau dapat surga. Laki-laki ini apalagi yang sudah kawin itu, mau dapat surga susah sekali. Karena apa? Surganya berada di telapak, kedua telapak kaki orang tuanya. Dan itu susah sebetulnya didapatkan. Karena apa? Begitu kawin dia lebih takut pada istrinya daripada ibunya. Mohon maaf, di mana saja telah dilakukan suatu penelitian, sekarang orang tua enggan untuk tinggal bersama anak laki-lakinya. Kenapa? Karena rata-rata anak laki-lakinya itu lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Dan mereka itu mau ridho dan berkehendak untuk tinggal bersama anak perempuannya. Kenapa? Karena rata-rata anak perempuan itu tinggal di rumah suaminya bagaikan ratu, bukan ibunya. Ini yang terjadi sekarang ini. Oleh karenanya sulit Pak, mau jadi ibu itu sulit. Mudah sekali ibu mau jadi wali, mau jadi kasih Allah, mudah. Ibu mau meninggal dalam keadaan syahid, mudah. Ibu mau dapat surga yang paling tinggi, mudah. Sebagaimana apa? Ada seorang wanita yang solihah daripada sahabat Nabi. Ini penutup, jangan khawatir, walaupun saya sudah lupa, ternyata 10 lewat sudah. 10 lewat? Allah, hampir setengah 11, minta maaf loh. Ini penutup. Ada seorang wanita, dia itu datang kepada Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad di kota Madinah. Beliau datang kepada Nabi Muhammad sebagai delegasi utusan daripada semua perempuan kota Madinah. Ketika datang pada namanya Asma binti Yazid, Asma binti Yazid. Ya Rasulullah, ada seorang wanita bernama Asma binti Yazid ingin berjumpa denganmu. Dan dia mengaku sebagai utusan daripada semua perempuan kota Madinah. Baik, aku terima, suruh masuk dia. Masuk, Nabi Muhammad duduk bersama saya Abu Bakar Siddiq. Datang perempuan itu berkata kepada Muhammad, "Gali ya Rasulullah, aku ingin bertanya dan ingin komplain sekaligus ya Rasulullah." Silakan. Kami ini kan ibu-ibu rumah tangga Rasulullah. Tapi kami ini merasa iri pada suami. Kenapa? Ya suami itu kan bisa cari uang, bisa kerja, punya uang, dia bebas mau sedekah dan sebagainya tanpa izin pada keluarga dan istri. Punya uang bisa haji. Laki-laki kapan ada panggilan jihad, dia bisa berjihad. Sementara kami sebagai ibu rumah tangga, kami hanya mengurusi makanan suami, masakan suami, baju suami, anak-anak suami, merawatnya dan sebagainya. Apakah kami yang di rumah itu juga mendapatkan pahalanya suami ketika melakukan kebaikan tersebut? Masya Allah, begitu Nabi Muhammad mendengarkan pertanyaan tersebut, Nabi SAW tersenyum, gembira, bahagia. Sehingga beliau bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apakah engkau mengira ada seorang wanita yang bertanya dengan pertanyaan yang bagus seperti ini?" Ya Rasulullah, menduga pun tidak pernah. Luar biasa pertanyaan ini. Maka kemudian Nabi SAW melihat lagi pada Sayyidah Asma. "Asma, aku jadikan engkau bukan cuma delegasi dan utusan daripada semua sahabat perempuanku di kota Madinah, tapi aku jadikan engkau utusan untuk semua perempuan daripada umatku. Sampai kepada mereka, kalau mereka bisa mencapai dan menggapai ridho suaminya, itu lebih baik daripada haji yang mabrur, lebih baik daripada sedekah sebanyak-banyaknya, lebih baik daripada jihad fi sabilillah." Cuma sayangnya Nabi SAW menutup hadis itu dengan suatu pernyataan, "Wa qalilun minkunna man yaf'al." Hanya sayangnya sedikit sekali di antara kalian bisa melaksanakan. Kenapa? Ada setan yang sudah bersumpah dan diabadikan sumpahnya. "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku tidak akan biarkan mereka itu melakukan satu kebaikan pun. Tidak akan aku biarkan. Aku hadang." Anaknya mau masuk ke pondok, jangan. Banyak alasan setan. Mau hadir majelis taklim, jangan. Kenapa? Ada sinetron. Kenapa? Ada. Itu setan semua yang menghadap. Enggak bakal terjadi kecuali sedikit. Siapa? Jadi kehendaki Allah Ta'ala. Semoga kalian semua termasuk di kehendaki Allah Ta'ala. Amin. Oleh karenanya Bu, mudah sekali ibu mau jadi wali. Cukup pokoknya kata Imam Ghazali, perempuan itu cepat naiknya, cepat turunnya. Kalau pas malam Jumat, malam Senin naik, pahalanya besar, jangankan suami.
Siapa yang nggak senang suami malam Jumat malam Senin? Begitu hari Jumat, hari Senin turun lagi ke bawah. Kenapa? Mencaci maki suami, bantah suami, merenggut depan suami, suruh-suruh suami dan sebagainya. Sehingga Pak, grafiknya itu naik turun, naik turun. Coba istiqomah terus naik seperti Sayyidah Khadijah, cepat walinya. Bahkan coba lihat, satu-satunya makhluk Allah yang mempunyai surga yang berbeda nanti siapa? Sayyidatuna Khadijah, perempuan. Beda dengan surganya para nabi, surganya para rasul. Tidak ada surga seperti Sayyidah Khadijah. Karena apa? Wanita yang paling sempurna adalah Sayyidah Khadijah. Dialah idola kita. Oleh karenanya saya